Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik. Walaupun badai datang, menergap, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Saat
aman di dalam Engkau. Engkaulah perisaiku, Kau melindungi kami Tuhan. Saat badai hidup menerpa kami, haleluya. Di dalamku tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, oh haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, oh haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sama-sama mari kita nyanyikan, ku kan berdiri sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi di saat badai datang menerpa dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan
Kasih setiamu tak berkesudahan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami agungkan namamu, haleluya. Rintangan yang kita hadapi saat-saat ini, namun percayalah Tuhan Yesus selalu menopang setiap hidup kita. Dia memegang setiap tangan Bapak Ibu Saudara. Percayalah Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Oh haleluya. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia yang sanggup melepaskan segala beban hidupmu. Haleluya. Syukur, syukur hanya bagimu. Haleluya. Syukur, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sudah Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita pujikan lebih tinggi, katakan how
bersorak-sorai memuji nama-Mu sebab Engkau adalah Allah penyedia bagi kami. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan lebih lagi sebab Dia adalah Allah yang teramat baik. Haleluya. Haleluya. sukacita, amin. Mari tengok kanan kiri, katakan aku aman di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah Raja, Dia yang memberikan kemenangan. Engkaulah peri
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Sukacita Natal mulai kita rasakan di saat-saat ini. Maka kami mengajak untuk jemaat berpartisipasi dalam bentuk dana untuk kita bersama-sama dapat merayakan Natal dan Tahun Baru. Momen berbagi, tulus memberi, dan kebahagiaan adalah identik dengan kita orang percaya. Jemaat Mahanaim yang terkasih dalam Kristus, karena sesaat lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru, kita memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, yaitu dengan memberi dana melalui amplop yang tersedia di kursi Bapak Ibu, atau juga bisa melalui transfer. Sekian pengumuman yang bisa diberikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku, lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri di jalan saat ku tiada jalan. Kekuatan
Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kami bersama umat-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Selama-lamanya kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus Bapa, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu, berkatilah setiap kami yang mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang termulia, Engkau yang terutama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Gembala dan seluruh pekerja dan jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim. Saya mengucap syukur kalau pagi hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, ada sukacita? Ada sukacita? Sekali lagi, ada sukacita? Beri kemuliaan yang panjang bagi Tuhan Yesus, amin. Ada sukacita karena Allah itu baik. Kalau kita ada di tempat ini semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yang menjadi tema pada bulan ini, ya. Keluar dari badai, ya benar Bapak Gembala ya. Keluar dari badai, pasti selama sebulan jemaat di tempat ini, kita semua juga pekerja dan saya juga telah mendengar banyak firman Tuhan. Tapi pada penutup bulan ini kembali sekali lagi kita mendengar bagaimana yang disebut keluar dari badai. Tapi pada pagi hari ini saya akan mengambil konteks seperti pada tema dari kisah kehidupan Yunus, ya. Kisah kehidupan Yunus, bagaimana Yunus keluar dari badai. Sebelumnya kita akan lihat dulu Yohanes 3 ayat 16 sampai 7. Firman Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan ayat 17 berkata, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Amin. Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Allah Bapa di surga untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Karena Allah begitu besar mengasihi isi dunia ini. Bukan hanya pada zaman perjanjian baru, tetapi sejak Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, Allah sangat mengasihi manusia dan seisi dunia ini. Nah, di dalam kitab Yunus kita akan baca di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata demikian. "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Saya percaya Yunus adalah seorang hamba Tuhan, nabi yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Allah. Sebab kalau Allah bisa berbicara, pasti dia sudah sering mendengar suara Allah. Dan pada hari itu, Allah berkata, "Yunus, ayo bangun, pergi kamu ke Niniwe, serukanlah
terhadap mereka. Sebab nabi-nabi sebelumnya telah menubuatkan bahwa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatannya. Sekarang sebelum kita melihat apa yang terjadi, kita di dalam firman Allah, kata kejahatan di dalam bahasa aslinya disebut dengan ra'ah. Coba yang sesudahnya, ra'ah di sini dalam bahasa Ibrani disebut ra'ah yang berarti kejahatan moral ya, kekerasan, kebobrokan dan ketidakadilan. Jadi benar-benar jahat. Jadi dosa Niniwe adalah benar-benar dosa yang sangat besar, semua ada kayaknya di situ. Dosa untuk apa? Kejam ini, bangsa Asyur ini terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam ya. Mereka kalau berperang itu membunuh musuhnya itu sampai habis. Jadi mereka tidak menyisakan. Dan pada waktu itu bangsa Israel kan terbagi dua, ada Israel bagian selatan dan bagian utara. Israel bagian selatan mereka dibuang ke Babylon Nebukadnezar. Tetapi Israel bagian utara mereka dibuang ke Asyur ya. Dan mereka dibawa ke sana, 10 suku bangsa Israel dibuang ke sana. Dan di sana mereka dipecah-pecahkan. Kalau Babylon hanya di satu tempat, tapi pada bangsa Asyur mereka ke semua tempat di mana ada penjajahan Asyur, maka mereka dibuang ke tempat-tempat tersebut. Dan mereka dipaksa untuk kawin dengan orang-orang setempat. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel tidak lagi mempunyai identitas. Itu maksud daripada Raja Asyur, untuk menghilangkan identitas daripada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel, suku Israel ini sampai sekarang disebut 10 suku yang terhilang. Karena mereka sulit untuk dideteksi, karena mereka telah dibaur dan begitu dibuat oleh bangsa Asyur ya, raja yang jahat, sehingga mereka tidak lagi memiliki identitas yang sesungguhnya. Tetapi Israel tetap bangkit. Tapi kita melihat bagaimana Niniwe ini terkenal dengan kekerasan, kekejaman ya. Sebagai bangsa yang sangat kejam dan brutal, Niniwe dikenal dengan penindasan terhadap bangsa lain. Mereka menjara, memperbudak dan memperlakukan manusia dengan tidak manusiawi. Yang selanjutnya ya. Sekarang dan bahkan sejarah arkeologi menyebutkan bahwa mereka menyiksa, membunuh musuh dengan kejam, menumpahkan banyak darah tanpa belas kasihan. Mereka sangat sombong dan menghina Tuhan. Jadi coba ya, bangsa mungkin kalau sekarang kita mau lihat, bangsa apa mungkin yang seperti itu ya, jahat. Mungkin Hamas kali ya, mereka membantai banyak orang percaya. Demikian juga pada saat itu, bahkan di Niniwe terjadi membantai orang percaya dan mereka terjadi penyembahan berhala yang kuat. Mungkin apa dosa LGBT, apa dosa korupsi, segala macam dosa ada di sana. Sehingga Yunus waktu disuruh Tuhan ke sana, kita melihat apa yang dikatakan Yunus. Waktu Tuhan berkata, Yunus, ayo bangkit, pergi ke Niniwe. Sebab apa? Allah mengasihi Niniwe. Allah ingin menyelamatkan Niniwe yang begitu jahat. Tuhan sampai katakan, kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Tuhan mau memberi kesempatan kepada bangsa Niniwe untuk diselamatkan. Tetapi apa yang Yunus katakan? Tetapi Yunus di dalam ayat 1 ayat Yunus 1 ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus menerima firman Tuhan, tetapi apa? Dia memberontak. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Mungkin dia merasa bangsa ini telah begitu jahat terhadap bangsaku. Bangsa ini bencana, terlalu jahat. Buat apa Allah mengampuni mereka? Buat apa mereka diselamatkan? Mereka terlalu jahat, telah memusnahkan bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Mereka begitu angkuh, begitu sombong, tidak lagi untuk menghargai bangsa yang lain. Sehingga Yunus berkata, aku enggak mau pergi. Aku tidak mau mengikuti apa kata Tuhan, mereka terlalu jahat. Mungkin saat-saat ini dalam kehidupan kita, ada juga orang-orang yang begitu bencana di dalam kehidupan kita. Ya mungkin orang-orang yang menyakiti hati kita. Orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Pengkhianatan di dalam kita. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, ayo pergi injili dia.
Ayo pergi ampuni dia. Doakan dia supaya dia bisa kembali kepadaku. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita mau mengikuti firman Tuhan? Ataukah kita seperti Yunus, pergi enggak Tuhan, aku enggak sanggup mengampuninya. Dia terlalu jahat kepadaku. Dia terlalu menyakiti aku. Demikianlah yang Yunus lakukan. Dia lebih percaya kepada pikirannya sendiri. Dia lebih mengikuti perasaannya sendiri. Bangsa ini terlalu jahat Tuhan, tidak perlu lagi diampuni. Dan dia pergi, kalau Tuhan suruh ke timur, dia pergi ke arah barat. Tarsis itu ke arah barat, ke arah Eropa. Sedangkan Tuhan suruh ke timur. Dia melawan apa yang Tuhan katakan demi mengikuti kehendaknya sendiri. Demi memenuhi keinginannya sendiri saking bencekno kepada bangsa ini. Dan kita melihat Tuhan memanggil Yunus ke Niniwe. Mungkin bangsa ini memang jahat ya. Memang saya juga membayangkan. Bagaimana ya kalau tiba-tiba Tuhan berkata, ayo kamu pergi untuk menginjili mereka yang membunuh umat pilihanku misalnya. Pergi untuk menginjil para Hamas. Apakah kita berani untuk ke sana? Pergi ke kantong-kantong orang-orang yang begitu membenci pengikut Kristus. Apakah kita berani? Mungkin itu yang dialami oleh Yunus karena dia tahu bangsa ini sangat membenci bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka begitu jahat, begitu angkuh dan sombong. Sehingga mungkin Yunus, bagaimana ya kalau aku pergi bisa jadi, bisa-bisa saya di sana bisa ditebas mati. Atau juga kebenciannya terhadap mereka. Sehingga Yunus pergi menjauh daripada panggilan Tuhan, menjauh daripada perintah Tuhan terhadap dia. Dengan sadar dia pergi, dengan sadar dia berkata, Tuhan aku gak mau, dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan Yunus tiba-tiba sampai, dalam cerita itu kita tahu Yunus sampai ke sebuah pelabuhan dan dia bertemu dengan sebuah kapal yang akan menyeberang ke Tarsis dan dia membayar, dia bahkan mau mengeluarkan uang untuk membayar. Supaya dia Dia bisa pergi jauh daripada Tuhan. Dia mau untuk berkorban, hartanya diberikan supaya Dia jauh daripada Tuhan, jauh daripada panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 3b berkata, Yunus ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah orang-orang yang ada di kapal tersebut? Apakah mereka orang-orang yang percaya? Pada waktu kita membaca pada cerita selanjutnya, kita mendapati bahwa semua orang yang di kapal itu tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada komunitas Yunus yang ada di sana. Yang ada orang-orang yang menyembah Allah sehingga mereka tidak mengenal Allahnya Yunus. Dia mau bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Demi untuk memuaskan keinginannya sendiri. Supaya dia tidak pergi melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Berapa banyak dari kita sering kita lari dari kehendak Tuhan. Bahkan kita pergi kepada komunitas yang bukan bagian daripada kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak dekat orang-orang yang bencekno terhadap saya. Padahal mereka adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan suruh supaya kita pergi menginjili mereka. Kita pergi mendoakan mereka. Atau karena kita merasa sesuatu yang tidak enak di tempat kita beribadah, kita pergi jauh dari gereja, kita meninggalkan gereja dan kita bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Memenuhi keinginan kita sendiri. Memenuhi apa? Kepuasan kita. Sebab apa? Kita tidak masuk di dalam rencana dan hatinya Allah. Padahal Tuhan berkata, Ia sangat mengasihi dunia ini. Dan kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Bahkan kita berkata kita ini adalah hamba Allah. Hamba Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita adalah hambanya, harus memiliki hati seperti dia. Yaitu hati yang mengasihi siapapun yang ada di hadapan kita. Amin. Entah itu orang baik, entah itu dia membenci kita, entah itu siapa aja. Tetapi hati Allah, hati yang mengasihi semua orang harus ada di dalam hati kita. Kalau kita berkata, kita adalah pengikut Kristus dan adalah hamba Tuhan. Jangan seperti Yunus, pada waktu dia mendengarnya,
Dia tidak mengikuti apa yang Tuhan lakukan karena dia tidak memiliki kasih kepada orang-orang yang lain. Padahal Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Kita melihat, kalau kita, karena bukan hanya dari kisah Yunus ini kita belajar, saya melihat Yunus sudah bergaul dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mau menanggalkan atau belum mau menanggalkan apa yang menjadi pola pikirnya sendiri. Apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Sehingga pada waktu firman Tuhan datang kepadanya, dia bukan berlari untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tetapi dia berlari menjauh daripada Tuhan. Sebab itu tidak sesuai dengan pemikirannya dan kehendaknya. Berapa banyak dari kita termasuk saya seringkali demikian. Mungkin di dalam bukan soal pelayanan yang besar seperti Yunus. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari saja. Antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara teman sepelayanan, antara jemaat dan gembala. Seringkali ada hal-hal di mana Tuhan menginginkan kita untuk melakukan firman-Nya. Yang terutama adalah kasih terhadap sesama kita. Kasih terhadap semua orang, tetapi pada waktu firman itu datang, contoh, ada seorang yang menyakiti. Sangat-sangat menyakiti. Dan Tuhan berkata, ampuni dia, berkati dia. Tetapi kita berkata, saya belum sanggup Tuhan, terlalu sakit. Kenapa? Bukankah roh Allah ada di dalam kita? Ada di dalam kita. Itu hanya bagaimana kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Atau kita mau mengikuti keinginannya sendiri. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, waktu tidak terlihat, tetapi di dalam bahasa asli kita melihat bahwa waktu Yunus pergi daripada Tuhan, maka di dalam firman Tuhan dikatakan Yunus itu semakin hari semakin turun kehidupan rohaninya. Dia bukan, kalau di sini dikatakan dia pergi ke Yafa, itu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan Yunus turun ke Yafa dan naik ke kapal. Kalau bahasa Indonesia naik ke kapal, tapi dalam bahasa aslinya diterjemahkan itu dia turun lagi ke kapal. Bahkan turun ke dasar laut dan turun ke perut ikan. Kalau Bapak Ibu kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, firman Allah yang disampaikan kepada kita, tanpa kita sadari, maka kehidupan rohani kita akan semakin turun, dan turun. Akhirnya kita akan menghadapi apa yang disebut dengan badai. Badai itu datang ada dua hal. Pertama, karena kita memberontak kepada Allah, maka Tuhan mengizinkan badai itu datang. Bukan untuk menghancurkan kita seperti Yunus, tapi untuk membuat kita kembali ke Tuhan. Atau kita sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nanti siang Bapak Simeon akan sampaikan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan badai itu datang. Untuk apa? Menguji iman kita kepada Tuhan. Untuk semakin berakar, semakin murni seperti emas yang murni. Nah, tapi dalam Yunus, kisah Yunus ini, badai itu datang karena dia memberontak kepada Allah. Dia pergi, jadi kehidupannya semakin turun. Dia yang biasanya bergaul dengan Tuhan, kita lihat dia tidak berkata apa-apa, dia pergi meninggalkan Tuhan. Dan di dalam Yunus 1 ayat 4 dikatakan, maka Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, maka terjadilah badai yang besar. Pada waktu Yunus telah naik ke kapal, badai itu tidak datang karena alam. Bisa aja kan sekarang lagi musim hujan, musim angin, tiba-tiba ada badai. Tetapi dalam firman Tuhan ini, badai itu datang karena Allah melemparkan badai itu ke tempat di mana Yunus berada. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa Tuhan melemparkan atau mengirim angin besar ke laut. Sengaja Tuhan lemparkan, menghembuskan angin besar ke laut di mana kapal Yunus sedang berada. Supaya apa? Tuhan mempunyai maksud dan tujuan untuk Yunus sendiri. Dia membawa badai, melemparkan badai yang kencang kepada Yunus supaya Yunus dapat bertobat.
Setelah Tuhan melemparkan badai di dalam kehidupan Yunus, maka selanjutnya kita melihat bahwa di dalam kapal mereka menjadi gusar. Apa yang terjadi, kok tiba-tiba ada badai yang besar seperti ini? Tetapi kita melihat dalam cerita ini, saya tidak usah membaca karena pasti semua jemaat sudah tahu. Yunus justru pergi ke dek yang paling bawah dan dia bisa tertidur di sana. Jadi kalau kita telah jauh dari Tuhan, kita itu sudah tidak peka lagi terhadap keadaan-keadaan sekeliling kita. Kita bisa tidur tenang melihat keadaan-keadaan sekeliling kita yang kacau. Karena apa? Udah masa bodoh lah, aku mau lari daripada Tuhan. Yunus tidak lagi merasakan apa yang dirasakan. Dia dengan tenang tidur sampai kapten kapal datang kepada Yunus. Ayo bangun Yunus, ayo bangun, kamu ini siapa kok kamu tidur di kapal seperti ini, sedangkan kita semua sudah ketakutan. Mereka semua ketakutan karena badai yang besar datang menghantam kapal yang mereka naiki pada saat itu. Dan selanjutnya kita melihat, setelah mereka bercakap-cakap, siapa sih yang membuat semuanya ini katanya? Kenapa ini terjadi? Setelah, ayo kita lempar koin, undi. Kita akan melihat oleh karena siapa? Karena memang dulu orang percaya kalau untuk mengetahui sesuatu mereka lempar koin ya. Itu kepercayaan. Dan benar koin itu jatuh di depan kakinya Yunus. Kenapa? Apa yang kamu perbuat sampai ini semua terjadi? Akhirnya Yunus mengaku akan kesalahannya. Bahwa dia jauh daripada Tuhan, dia pergi meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya badai itu datang kepada mereka. Di situ Yunus mulai sadar. Pada waktu dia mengalami badai, dia mulai sadar, aku telah bersalah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa badai ini bukanlah sesuatu yang biasa, bukan angin kencang yang biasa, tetapi ini adalah tangan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja untuk menyadarkan Yunus, kamu telah bersalah, kamu harus kembali. Karena apa? Tuhan membiarkan Yunus pergi, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya, itu bisa aja membiarkan Yunus pergi. Tuhan bisa pakai banyak orang, bukan hanya Yunus. Nabi-nabinya pada waktu itu, banyak nabi Tuhan pada saat itu. Tuhan bisa membiarkan Yunus pergi dan dia binasa. Tetapi karena Allah, karena kasih Allah, dia ingin membawa Yunus kembali kepadanya. Supaya Yunus dan bangsa Niniwe tidak binasa. Kembali lagi kita melihat betapa kasih Allah itu sangat besar. Yunus telah memberontak, dengan terang-terangan dia memberontak, tetapi Tuhan dengan caranya sendiri dia memanggil Yunus kembali supaya Yunus bisa kembali kepada Tuhan. Badai sering membuat kita sadar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini ada yang mengalami badai, atau ada yang sudah mengalaminya, atau entah mungkin ada yang di depan akan mengalaminya. Tapi kita ingat bahwa Allah ada bersama dengan kita. Badai itu tidak akan menghancurkan kita sepanjang kita berpegang teguh kepada Tuhan. Justru badai itu akan membawa kita kembali, atau badai itu akan mengangkat kita lebih tinggi menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu saya berkata, jangan takut terhadap badai. Tetapi pada waktu kita menghadapi badai, kita justru introspeksi diri. Kenapa badai ini terjadi dalam kehidupan kita? Datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Maka Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita mengapa itu badai menghampiri kita. Sehingga pada waktu kita mengetahuinya, kita dapat datang kepada Tuhan berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan memberi solusi yang terbaik sehingga kita keluar dari badai seperti Yunus ini. Setelah Yunus mengaku, iya aku ini seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi. Tapi aku ini telah melawan dia. Akhirnya mereka berkata, oke, kamu sudah melawan Tuhan, apa yang harus kita lakukan terhadap engkau? Sebab badai tidak berhenti, terus berjalan. Mereka bilang, apa yang harus kita lakukan terhadapmu Yunus? Kalau engkau sudah melawan Tuhanmu, apa yang harus kita lakukan supaya badai ini dapat berhenti? Yunus bilang, udah lemparkan aja saya ke dalam laut. Yunus 1 ayat 12. Yunus berkata, angkat saya dan lemparkan saya ke dalam laut. Mungkin pada saat itu Yunus pun sudah menjadi apa ya?
putus asa, ya sudahlah, kalau saya pun harus binasa, ya memang kesalahan saya, iya kan? Lemparkan saja saya ke dalam laut supaya kalian bisa selamat, kalian tidak mengalami yang namanya badai. Campakkanlah, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Dia percaya, dialah penyebab dari semua badai ini. Supaya badai bisa berhenti, lemparkan saya, keluarkan saya dari kapal ini, saya percaya badai pasti berhenti. Mungkin pada waktu Yunus berkata demikian, dia sudah berpikir, wah sudah selesai hidup saya. Orang di laut, laut luas, laut yang besar, yang dalam, tidak ada siapa-siapa, hanya kapal itu yang ada di tengah-tengah laut dengan gelombang Allah, gelombang yang sangat tinggi dan besar. Dia pasti berpikir, sudah kalau saya dilempar ke laut, selesai kehidupan saya. Tapi kita melihat tidak demikian dengan Allah. Mungkin ada masa-masanya kita berpikir, sudah selesai saya. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang dalam pergumulan keuangan, mungkin pergumulan rumah tangga, mungkin pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam kita kuliah sekolah, di dalam bisnis. Kita melihat, waduh, karena kesalahan saya, sudah selesailah saya, tamatlah saya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dia adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita. Dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu, karena Tuhan, Yunus bilang lempar, maka semua orang yang ada di kapal ini selanjutnya, mereka apa? Mereka berpikir, ayo kita ke tepi. Nanti supaya kalau sudah di tepi, coba di dalam ayat ke-13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi mereka berpikir begini, ayo kita ke tepi supaya apa? Supaya Yunus kita keluarkan dari kapal, dia tidak tenggelam, karena itu kan mereka ada di tengah-tengah laut. Kalau mereka keluarkan di laut tersebut, mereka lempar, mereka pikir dan percaya pasti Yunus ini mati. Tetapi kita lihat, itu bukan rencana Tuhan, itu pikiran manusia. Ayo kita pergi ke tepi, supaya apa? Supaya menaruh Yunus di tepi, supaya Yunus bisa berjalan di darat dan pergi kemana dia mau. Tetapi Tuhan tidak demikian, Tuhan mempunyai rencana untuk Yunus. Pada waktu mereka mendayung, badai bukan semakin menghilang, tetapi justru semakin besar dan gelombang semakin tinggi. Mereka tidak dapat mendayung ke seberang. Sebab Allah mempunyai rencana untuk Yunus. Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali banyak orang yang ingin membantu kita. Menolong kita dengan pemikiran mereka sendiri. Tetapi kita melihat banyak yang gagal. Karena apa? Kalau gagal bukan berarti Allah gagal atau kita gagal atau orang yang ingin membantu kita itu gagal. Tetapi percayalah Allah mempunyai rencana semuanya itu. Mereka gagal ke seberang. Tapi bukan berarti mereka gagal menolong Yunus. Karena apa? Memang bukan itu rencana Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan bagi Yunus. Laut semakin besar, akhirnya singkat cerita mereka membuang Yunus ke dalam laut. Dan di dalam Yunus 1 ayat 17 berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seorang ikan yang besar menelan Yunus. Nah di dalam bahasa waktu saya mencari ini ikan apa sih yang menelan Yunus? Ikan jenis apa? Kan kita pengen tahu, kepo ya. Kok bisa manusia masuk ke dalam perut ikan? Ya enggak? Sebesar-besarnya hiu, saya mulai mikir, tapi enggak mungkin lah si Yunus masuk misalnya hiu yang kita lihat sekarang. Karena kan di dalam perut hiu itu banyak macam-macam ya. Ada rempelok lah, ada usus, ada apa. Bagaimana dia mau ke sana? Sebab firman Tuhan berkata, Yunus tidur. Paus, sebesar-besarnya paus, masa bisa? Enggak bisa. Yunus itu menurut pikiran saya. Akhirnya saya mulai cari, kayak ikan apa sih Tuhan? Saya penasaran ikan yang menelan Yunus. Nah, di dalam bahasa asli dikatakan, Faiman Adonai dak gadol lifroa et Yona. Dan Tuhan menugaskan atau memerintahkan secara khusus seekor ikan besar untuk menelan Yunus.
Jadi teks Ibrani nggak bilang dia ikan apa, tetapi ikan besar. Dan ikan besar itu bukan spesies ikan yang ada pada saat itu atau saat ini, tetapi ikan yang saat itu diciptakan oleh Tuhan dan diperintahkan datang untuk menemui Yunus dan menelan Yunus hidup-hidup masuk ke dalam perutnya. Tuhan jika ingin menyelamatkan dan jika dia mempunyai rencana, dia selalu merencanakannya dengan teratur. Dia selalu merencanakan sampai tuntas dan dia menyiapkan semuanya. Supaya apa? Supaya orang yang dia panggil, kita semua ini yang dipanggil, dapat sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Bukan ikan setelah saya pelajari itu, dan bukan ikan apapun yang ada di dunia ini. Dan bahkan di dalam bahasa Yunani Tuhan Yesus pun mengutip demikian kan. Tuhan Yesus berkata seperti Yunus 3 hari di dalam perut ikan, demikian juga aku. Nah di situ dikatakan Tuhan Yesus adalah ketos mega bahasa Yunaninya. Makhluk besar, makhluk laut besar, binatang laut raksasa. Jadi ikan itu, kata ketos itu berarti ikan besar, paus atau monster, tergantung ya. Yesus memakai istilah yang sama, ikan yang besar, tapi bukan spesies yang ada pada waktu itu. Jadi ikan yang diciptakan oleh Tuhan pada saat itu untuk menyelamatkan Yunus. Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tuhan luar biasa. Apapun yang kita alami saat ini, masalah apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, supaya kita dapat keluar dari masalah kita. Amin. Percaya Tuhan sanggup, bahkan ikan yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan ciptakan dan perintahkan, ayo pergi ke Yunus. Dan pada saat itu, ikan itu menelan Yunus masuk ke dalam perutnya. Kita melihat bahwa Allah itu luar biasa. Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa. Dia menyediakan segala sesuatu dan dia sanggup melakukan, menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk memberi jalan keluar bagi segala persoalan kita. Amin. Jadi Tuhan luar biasa. Jadi ikan itu adalah makhluk laut besar yang disiapkan khusus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Menyimpan Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Tuhan sangat sayang kepada Yunus. Dia menyiapkan sesuatu supaya bisa masuk ke dalam perut ikan. Dan di sanalah kita melihat Yunus itu bertobat. Dalam Yunus 1 ayat 17, Yunus tinggal di dalam perut ikan. Ya, dia tinggal 3 hari lamanya. Saya tidak usah bahas. Di sini di dalam bagaimana dia di dalam perut ikan itu mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. 3 hari 3 malam itu dalam budaya Ibrani, karena kita Alkitab ini adalah berasal dari Israel, bangsa Yahudi, maka kita juga harus pelajari apa budaya mereka, latar belakang mereka, karena memang dari sana berasalnya ya. Nah 3 hari 3 malam dalam budaya Ibrani sering berarti periode penuh penderitaan atau proses. Jadi bagaimana Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan itu, bagaimana Tuhan memproses dia selama 3 malam di dalam perut ikan. Apakah Yunus mati? Kalau di dalam konteks ini saya bilang Yunus tuh tidak mati. Tapi ada juga yang percaya mati dan dibangkitkan kembali. Tetapi saya di dalam hal ini saya melihat bahwa Yunus itu diproses selama 3 hari. Berarti apa? Waktu proses dia sadar. Karena kalau kita tidak sadar bagaimana kita diproses oleh Tuhan. Amin. Tuhan memproses kita pada waktu kita sadar. Kita tahu, kita mengerti, oh iya saya salah. Saya telah lari daripada Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Ya, kita memiliki kesadaran. Jadi saya percaya Yunus di sana sadar. Dia tahu dia ada dalam perut ikan. Tuhan punya spesies sendiri, punya rongga di dalam perut itu sehingga ada ruangan Yunus bisa tidur dan merenung dan bagaimana Tuhan memproses hati Yunus sendiri. Tuhan sering memproses hati kita pada saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Saya banyak belajar juga hari-hari ini bagaimana saya menghadapi badai
Mulai dari ibu saya, terus Pak Simeon kena serangan, terus habis itu setelah Pak Simeon tiba-tiba saya divonis dokter memiliki benjolan di payudara. Tapi saya belajar, saya percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau ada bersamaku. Saya melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menolong. Tuhan memelihara hidup kami. Berapa tahun Pak Simeon tidak melayani. Berapa tahun kita tidak berbuat apa-apa, hanya rumah sakit, rumah sakit, rumah. Tetapi saya melihat tangan Tuhan tidak berhenti. Dia memelihara hidup kami. Dia memelihara. Dan pada waktu saya mendengar bahwa vonis dokter berkata ada benjolan pada kedua payudara saya hanya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hidupku milik-Mu. Saya sudah melihat bagaimana perbuatan tangan-Mu atas keluarga. Engkau nyata, Engkau hidup. Kalau Tuhan masih mau memakai saya, mengizinkan saya hidup, saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Sebab semuanya di tangan Tuhan seperti Yunus. Dia lari. Tuhan mengirim badai, bukan manusia. Sebab Tuhan berkuasa supaya Yunus kembali. Dia dilemparkan ke dalam laut, Tuhan tidak berhenti. Tuhan mengirim ikan yang diciptakan saat itu. Untuk apa? Supaya Yunus tidak binasa, tidak tenggelam. Dia mengirim ikan supaya Yunus bisa ditelan masuk ke dalam perut ikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Apapun yang menghampiri kita, jangan lari daripada Tuhan. Tapi datang mendekat kepada Tuhan karena kita percaya Allah bersama dengan kita. Saya berdoa setelah mendengar itu 4 dokter mengatakan, bukan hanya dokter mengatakan, tetapi sudah diperiksa. Sudah di USG dan satu lagi apa? Yang diperiksa, bukan kemo. Mamografi. Jadi sudah diperiksa semua benar ada. Bukan. USG ada. Tapi setelah di mamografi, setelah berdoa, setelah mamografi tidak diketemukan apapun di payudara saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu baru beberapa minggu yang lalu. Saya sempat takut karena apa? Memang waktu dengar itu siapa yang gak takut ya Bapak Ibu? Saya membayangkan, suami saya belum selesai Tuhan merawat suami. Pak Simeon harus bolak-balik, masih kontrol, dan di rumah tentu harus dirawat. Terus saya harus merawat diri saya sendiri, terus terang saya gak sanggup. Saya bilang gitu kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, masih mengizinkan saya hidup, sembuhkan saya Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah selesai, saya belum selesai, saya belum buat apa-apa. Saya tahu saya belum buat apa. Kalau saya renungkan, saya tuh belum berbuat apa-apa. Saya tahu saya masih banyak yang harus saya lakukan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan saya untuk hidup, melayani-Mu, sembuhkan saya Tuhan. Dan setelah di memo, hasilnya adalah tidak diketemukan apa-apa. Beri kemuliaan Tuhan, kita luar biasa. Tuhan luar biasa. Seperti Yunus 3 hari diproses. Waktu saya menerima itu juga proses untuk pikiran dan hati saya. Gak mudah Bapak Ibu. Belum pergumulan setiap hari yang kita hadapi dari saya itu hidup day by day in faith to God. Hari demi hari, setiap hari kepada Tuhan. Sehingga pada hari demi hari, saya bisa juga melihat mujizat hari demi hari bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan mendidik kita pada saat kita ada di dalam badai. Kalau kita baik-baik saja, ya semua is okay, kita berjalan seperti biasa. Iman kita juga tidak bisa teruji apakah kita benar-benar murni seperti emas ataukah tidak.
Justru di dalam badai itulah akan kelihatan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan atau tidak. Ya, akhirnya, dan kita melihat ada satu yang di dalam perut ikan, katakan Yunus 2 ayat sampai jam berapa ya Pak Henry? Oh, sebentar lagi ya. Yunus 2 ayat 1 berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kita lihat, Yunus pada waktu dia sadar, dia kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita ini semua gereja Allah Baik, ada di bawah naungan Sinode Gereja Allah Baik. Kalau kita mengikuti pengajaran-pengajaran Bapak Ketua kita, bagaimana Tuhan mengajari untuk kita semua, hari-hari ini diajarkan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Tuhan senantiasa. Dan Filipi 4 ayat 6 ini, kata doa adalah proses ki di dalam bahasa Yunani yang artinya berkomunikasi. Kalau kita berdoa, kita hanya meminta. Kalau permintaan sudah terpenuhi, selesai dong. Iya kan? Gak usah berdoa lagi, orang sudah terpenuhi permintaannya. Tapi kalau berkomunikasi, tidak ada kata selesai. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Maupun kita punya kebutuhan atau tidak punya kebutuhan, namanya komunikasi tidak berhenti. Coba suami istri kalau sudah berhenti komunikasinya, jadi apa? Gak bisa berhenti, ya kan? Walaupun kita butuh sesuatu, kita minta ke suami. Tapi walaupun kita tidak membutuhkan sesuatu, kita tetap akan berkomunikasi. Itu namanya komunikasi. Jadi kata doa itu bukan hanya meminta, tapi bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini yang sekarang sedang terus diajarkan kepada seluruh gereja Allah Baik. Dan ini sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Pada waktu dia sadar, dia ingat, iya ya, saya harus kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Dia sudah lari, sudah turun, tetapi pada waktu dia sadar, dia kembali dan dia berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Berikanlah waktu-waktu kita kepada Tuhan. Berkomunikasi itu tidak hanya harus datang di pintu tertutup, tutup pintu dan berdoa. Tapi di dalam kita sedang nyetir mobil, sedang kora-kora, masak, saya pun kalau sedang masak, sedang cuci piring atau sedang cuci baju, sedang apapun saya bisa berkomunikasi dengan Allah, berkata-kata kepada Tuhan apa yang ingin saya katakan atau dalam perjalanan. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu tidak pernah putus. Nah, Yunus setelah putus komunikasinya dengan Allah, pada waktu dia memberontak kepada Allah, dia pergi, firman Allah berkata meninggalkan Tuhan. Akhirnya putus komunikasinya dengan Allah. Kita pun bisa putus komunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita putus komunikasi dengan Tuhan, siapakah yang akan melindungi kita? Siapakah yang akan menjadi penolong kita? Siapakah yang akan memberi jalan keluar terhadap setiap permasalahan kita? Siapakah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar sampai kepada tujuan? Kalau kita berhenti berkomunikasi dengan Allah. Jadi kita jangan berhenti berkomunikasi dengan Allah. Nah, di dalam komunikasi itulah ada permohonan, ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, apapun bisa, namanya komunikasi, apapun bisa kita katakan kepada Tuhan. Itu yang Yunus lakukan, dia berkomunikasi dengan Allah, dia berdoa, dan setelah selesai dia berdoa, kita melihat di dalam Yunus 2 ayat 10 mujizat terjadi. Apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Maksud Tuhan, Yunus masuk ke dalam perut ikan supaya apa? Yunus kembali kepada Tuhan. Kembali mempunyai hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah Yunus kembali berkomunikasi, mempunyai hubungan dengan Tuhan, demikian Tuhan Yesus dikirim supaya apa? Kita mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus mati menebus dosa kita,
tirai di bait Allah tersobek dua, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Nah, Tuhan tidak mau terpisah dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Tetapi kita manusia inilah yang selalu ingin memisahkan diri dari Tuhan. Mengapa? Karena sering kehendak Tuhan itu berlawanan dengan kehendak kita. Iya apa iya? Kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginanku, tidak sesuai dengan rencanaku, tidak sesuai dengan apa yang sudah saya planning selama ini. Saya nggak mau. Akhirnya kita pergi jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan mempunyai rencana, Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Jadi Yunus akhirnya mengalami mujizat, dia keluar dari badai, dia keluar dari masalah, dia keluar karena dia sudah kembali kepada jalannya, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, intim kembali dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua, kembali intim dengan Tuhan. Dan ketika kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sadar, maka apapun yang Tuhan katakan, kita bilang, oke Tuhan, saya mau melakukannya. Amin. Cinta mula-mula, kita ingat gak cinta mula-mula waktu sama Tuhan Yesus? Apa aja Tuhan Yesus lakukan, kita mau melakukan. Tuhan Yesus suruh kita mau melakukannya. Amin. Saya ingat waktu cinta mula-mula, saya juga pernah sama-sama ya, Pak Henry, Pak Viken di Jakarta, gimana ya, cinta mula-mula apa saja Tuhan suruh, kita mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu disebut cinta mula-mula. Sehingga pada waktu Yunus selesai dengan masalahnya, dengan hatinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan pada waktu firman Tuhan datang dalam Yunus 3 ayat 1-3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa katanya firman Tuhan? Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan. Akhirnya Yunus kembali kepada panggilannya. Firman Tuhan datang kedua kali setelah dia selesai dengan hatinya, selesai dengan pikirannya, selesai dengan kehendaknya. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia datang kepada Tuhan, berkomunikasi, berdoa, meminta ampun. Dan pada firman itu datang kedua kali, Yunus bangun, pergi ke Niniwe, beritakan firmanku. Maka Yunus dengan segera dia bangun, berdiri, pergi ke Niniwe, menyampaikan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan inginkan. Dan singkat cerita, seluruh Niniwe diselamatkan. Amin. Itulah maksud Tuhan bagi kita semua. Kalau kita ada di tempat ini, saya percaya bukan hidup untuk hidup kita sendiri, tetapi kita dipanggil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa katanya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan katanya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama menjadi duta-duta Tuhan pada akhir zaman ini. Jangan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jangan mengikuti apa yang kita cita-citakan. Cita-cita boleh, tapi seselaraskan dengan kehendak Tuhan. Keinginan boleh, tapi selaraskan dengan kehendak Tuhan. Jangan mengikuti apa yang di luar daripada kehendak Tuhan. Ikutilah apa yang Tuhan katakan untuk kita. Panggilan Tuhan untuk kita semua. Kita akan menjadi duta-duta Allah seperti Yunus. Menyelamatkan banyak orang. Memberitakan firman Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Dan banyak orang diselamatkan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya ajak para pemain musik dan WL. Apa nadanya apa? Oh iya. Coba.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, Tuhan mempunyai rencana khusus. Tuhan mempunyai panggilan-panggilan khusus. Dan maksud Tuhan yaitu supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang. Kita menjadi garam di tengah-tengah dunia yang mulai tambar dan hambar ini. Menjadi terang bagi dunia yang mulai gelap ini. Dan di dalam nama Yesus, apapun yang kita hadapi, badai apapun yang datang menghampiri kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mari kita pakai setiap badai seperti burung Raja Wali. Pada waktu badai datang, dia tidak menjadi takut, tetapi dia naik terbang tinggi melintasi badai. Demikianlah kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mari kita pakai semua itu untuk kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Sebab kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, dan selamanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia memuji diriku, bukan timbul
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Ingrid Rosana. Ya Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau. Kau sudah sembuhkan segala sakit penyakitnya. Dia menjadi sehat, dia menjadi kuat untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ya Tuhan, Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini di gereja-Mu. Semua yang sudah disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan, diberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Semua yang dicukupkan. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, ada syukur, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tengahkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.